Buat abang pemain musik boleh turun bang, kita main X Breaker sebentar. Apaan sih? Oke, yuk bang. Bang Gary, bang siapa nih namanya? Itulah. Ayo bang, bang Joshua, bang Johnson, yuk. Oke, kayaknya agak lebih maju aja ke Ana supaya lebih dekat biar tersorot oleh kamera ini. Agak dipenuhin ke sini. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Kemana sih bang? Oke, ayo bang Gary, ayo, semua bangkit berdiri. Kakak juga ikut. Abang di situ. Oke, jadi gamesnya ini agak kurang maju Kak Marlinda, Kak Angel. Ah, ya ayo Christian, nggak apa-apa. Oke, ini namanya tes kefokusan. Iya sih, memang Kak agak diserongkan gini Kak. Agak ditutup. Namanya tes kefokusan. Jadi teman-teman lihat ya, nanti saya nyanyi gini. Marina menari di atas menara. Oke, nggak boleh salah. Dan semua mata itu lihat saya. Ya gitu lah. Oke. Coba ya, kita ulangi. Kita ulangi sama-sama dulu. Contohnya, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke. Kita mulai. Karena ada 2 sesi dia. Hah? Ya. Pelan-pelan Bang Jos. Oke. 1, 2. Nanti lagunya saya putar-putar jadi salah. Ikut. Dia Bang bagian dokumentasi. Dia dokumentasi Bang. Oke, kita mulai. Oke. Jadi hadapnya matanya itu nggak boleh lihat teman, lihat saya. Oke, 3, 2, 1 ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, benar. Nah, yang kedua namanya Marijo menari di atas menara. Nah, nanti saya suka-suka hati mau Marijo, mau Marina. Oke. Marijo. 2 tangan ya. Marijo menari di atas menara. Nanti suka-suka saya. Kalau salah, satu-satu maju ke depan. Oke. 3, 2, 1 ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Menara di atas. Salah. Marina di atas. Ini di atas. Ini menara. Iya. Iya. Salah, harusnya lihat saya aja. Marina menari, suka-suka saya. Oke, ini kayak saya kasih dispensasi ya. Yang salah pokoknya kena hukuman, oke? Kenapa? Kamu salah. Di atas menara. Di atas. Oke, kurang fokus. Oke. Kita ulang. Ini kena hukuman ya. Yang salah maju ke depan. 2 kali. 1 orang punya 2 nyawa. Oke.
3, 2, 1. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara di atas menara. Satu. Punya satu nyawa. Lah, harus fokus kan Kak Nia? Ini enggak fair. Karena pas Enggak. Kalau ini ada rekamannya, jadi kalau salah itu pasti ketahuan. Oke. Jadi punya satu-satu nyawa Bang Jos sama Bang Johnson. Marina menari di atas menara. Mari Jo menari. Kamu punya satu nyawa ya. Oke. Mereka bertiga punya satu nyawa lagi. Mari Jo menari di atas menara. Kak Eta punya satu nyawa enggak? Kak Eta punya satu nyawa. Mari Jo menari di atas menara. Menara di kamu salah. Kamu salah. Maju. Oke, cari kawan. Punya 4 ya, saya cari 5 orang. Marina menari di atas menara. Bang Geri punya satu kesempatan. Mari Jo menari di atas menara. Di atas menara. Bang Geri salah. Oke, Marina menari di atas menara. Mari Jo menari di Oke, mari Jo menari di atas menara. Di atas mana? Di atas, bukan menara, di atas. Kamu salah. Oke, geser, makin dekat. Mari Jo menari di atas menara. Menara di kakak satu. Mari Jo menari di atas Marina. Semuanya kakak salah. Hanya punya satu nyawa semua ya. Satu lagi. Mari Jo menari di atas menara. Menara Marina. Menara. Oke. Semua tepuk tangan dong. Seru juga ya. Semua boleh duduk, yang lain boleh di sini. Yuk. Oke. Jadi hukumannya kalian agak kurang bawah Bang. Ini tetap tentang menari. Oke. Jadi kalian nyanyi apa? Oh, jadi nyanyi dengan keras. Kalau nggak nyanyi tetap berdiri. Nyanyinya bila roh Allah ada di dalamku. Ya udah kalian menari. Terserah mau nari kayak mana, nari jaipong. Pokoknya harus nari di kata menari. Tapi kalian yang nyanyiin. Oke? Oke, udah ngerti lah. Pokoknya harus menari di kata menari. Dan kalian yang menyanyikan lagu sendiri. Agak kurang geser biar renggang. Jangan dong Bang Jo. Salah. Bang Jo, keinian dia. Terlalu semangat. Oke, 3, 2, 1, ya. Oke, bila roh Allah ada di dalamku. Ku kan menari. Asik.
Ku kan menari. Ku kan menari. Iya. Ku kan menari seperti Daud menari. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat melayani. Satu dua dites 1 2. Baik, shalom anak-anak muda. Aduh, gak ada suaranya nih. Saya undang untuk bangkit berdiri dulu. Keluarkan semangatnya yang berapi-api, keluarkan sampai kalau bisa habis suaranya secara maksimal. Haleluya. Ketika saya katakan shalom, jawab dengan antusias. Katakan amin. Sekali lagi ya, shalom. Aduh, kurang semangat masih. Sekali lagi ya, shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, haleluya. Kita percaya malam hari ini kita mendapat sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat doa kita. Terima kasih Bapak yang baik, kembali kami datang mengucap syukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, anak-anak muda ya Tuhan yang Engkau kasihi, ingin menaikkan ucapan syukur, ingin menaikkan sembah kami kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, agar apa yang kami persembahkan malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati dari awal sampai akhir ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh dikatakan ibadah yang berkemenangan, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi rema, dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami percaya di saat kami berserah di hadapan-Mu, di saat kami menadakan tangan kepada-Mu, Kau pasti menolong kami, Kau pasti memberkati kami. Apapun pergumulan yang kami alami, kami tahu anak-anak muda mempunyai banyak pergumulan, mempunyai banyak masalah ya Tuhan. Tapi ketika mereka datang ke hadapan-Mu, ketika mereka mengucapkan syukur, berkata-kata, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mulai ibadah kami buka ibadah kami hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak muda kita katakan amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Kurang semangat, mana suaranya? Siap memuji nama Tuhan, amin. Mari kita bersorak-sorak memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tuhanku maha besar, amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Lebih lagi kita katakan, oh. Berikan tepuk tanganmu, berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, ini tempat kami Tuhan. Katakan, Tuhanku maha besar, amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia
katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin, berkata mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Lebih lagi katakan serukan namanya, amin, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia. Saya rindu mendengar anak-anak muda saja katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Di atas segala nama. Siapa? Katakan Yesus. Yesus nama Di atas. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus nama Di atas segala nama. Doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kita ada sampai hari ini tidak kekurangan suatu apapun. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tapi kita percaya di saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Dia akan menolong kita, Dia akan memulihkan kita. Oh. Mari ambil waktumu sejenak, berikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh. Kau Allah yang setia, amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Sembah kami dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan
selamanya. Berikan sorak-sorak, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kau harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa akan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Lebih lagi kita katakan, dengan apa akan ku, amin. Ini kami Tuhan, kebaikan-Mu yang menjadikan kami nyata Tuhan, pertolongan-Mu yang memulihkan kami, pertolongan-Mu yang memampukan kami ya Tuhan Yesus. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Mari katakan dengan iman, dengan ucapan syukur. Nama kaya segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Lebih lagi katakan, dengan apa akan ku, amin. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
Berikan sorak-sorak, haleluya. Mari anak-anak muda, angkat sembahmu, angkat pujianmu kepada Tuhan. Oh, ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Haleluya. Sikina mata saya. Mari sembah Dia. Kau ditinggikan, Kau disembah malam hari ini ya Tuhan. Pujian penyembahan kami hanya kami berikan kepadamu Tuhan. Kau ditinggikan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dimasyurkan, kiranya Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian bagi pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi Nama-Mu besar dan layak. Mari lebih lagi kita katakan. Pujian bagi-Mu. Saya undang untuk anak-anak muda untuk bangkit berdiri. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian
dan layak. Lebih lagi, katakan nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan dengan lembut, katakan dengan iman. Nyanyian pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagi. Fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Hadiratnya yang kudus, besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian. Saya undang untuk hambanya masuk. Boleh gak hanya musik saja? Mari anak-anak muda sembah Dia dalam angkat doamu di hadapan Tuhan. Ayo anak-anak muda mendekat kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan, bawa korban persembahanmu di hadapan Tuhan. Oh mari anak-anak muda angkat suara, berdoa di hadapan Tuhan. Kamu yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa, mari aktifkan rohmu. Jangan diam, jangan diam anak-anak muda. Anak-anak muda berdoakan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kau layak ya Tuhan. Angkat pujianmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Lurukan Dia dengan suaramu, dengan hatimu. Kau layak ya Tuhan, Kau layak.
Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Aba. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang setia. Sekalipun seringkali kami gak setia, tapi Engkau tidak bisa mengingkari pribadi-Mu bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau setia kepada setiap kami dan kami bersyukur punya Engkau dalam hidup dan masa muda kami ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Berkenanlah akan pujian penyembahan kami malam hari ini ya Tuhan. Berkenanlah akan setiap kami yang datang mendekat kepada hadirat-Mu. Berkenanlah akan setiap pribadi-Mu, pribadi anak-anak muda-Mu yang datang mendekat kepadamu malam hari ini. Kau yang melawat pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan mereka ketika mereka datang ke tempat ini. Satu hal yang kami tahu, kalau kami berjumpa dengan Tuhan, maka pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan kelimpahan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan Engkau ada bersama dengan kami malam hari ini ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bersama dengan anak-anak muda-Mu Tuhan, kami berdoa, kami melepaskan berkat buat Indonesia. Kau berkati Tuhan 37 provinsi daripada bangsa ini, pulau demi pulau. Kami berdoa secara khusus anak-anak muda atas Indonesia ya Tuhan. Kau lawat ya Tuhan, hujan pertobatan terjadi atas anak-anak muda di Indonesia ya Tuhan. Yoel 2:28 Tuhan, bahwa Kau sedang mencurahkan Roh-Mu di hari-hari terakhir, dan kami rindu banyak teruna-teruna muda datang kepadamu. Kami rindu banyak anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke mengalami perjumpaan dengan Engkau. Lawat Tuhan, lawat bangsa ini, lawat Tuhan, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang dipenuhi dengan penduduk yang takut akan Tuhan. Penduduknya adalah orang-orang yang benar. Rise and shine Tuhan, khususnya buat anak-anak muda ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Pak Jokowi, kami berdoa buat Wakil Presiden Tuhan, setiap pemerintahan jajaran yang ada Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah, Pemprov Tuhan, gubernur sampai wali kota, kami lepaskan berkat atas setiap mereka. Takut akan Tuhan ada atas setiap mereka. Kami memberkati Tuhan gereja-gereja-Mu hari-hari ini. Biarlah gereja-gereja-Mu menjadi gereja-gereja yang mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau Engkau sedang berkenan akan kegerakan Jeremia Generation, generasi Yeremia, biarlah gereja-Mu menangkap api ini ya Tuhan, dan mempersiapkan generasi muda menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikan kesatuan hati buat gereja-gereja-Mu hari-hari ini. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani yang ada. Kami berdoa juga buat pemimpin kami Tuhan yang ada di Jakarta, Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Jogoroharjo beserta keluarga besarnya, dan wakil-wakil yang kami berdoa buat Bapak Tenggono Tuhan beserta keluarganya. Kami berdoa buat Pak Edi Prayitno dengan keluarga besarnya, begitu juga untuk Asosiat Lester Tuhan, Pak Yosua Ginti dengan Pak Jansen Mase. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Andrew Taufik Tuhan dan keluarganya. Kau berkati berlimpah para pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan. Berikan terus isi hati-Mu kepada setiap mereka Tuhan. Jadikan mereka bapak-bapak kami Tuhan, bapak-bapak rohani, pemimpin-pemimpin rohani yang berhati Bapa seperti Engkau ya Tuhan, yang boleh menggembalakan generasi muda seperti Engkau Tuhan, memiliki hati kepada anak-anak muda, mengerti bahwa anak-anak muda itu menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan keluarga demi keluarga, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami berdoa buat Israel, kami berdoa buat umat pilihan-Mu.
turun Tuhan atas umat pilihan-Mu, kota kudus-Mu Tuhan. Kami tahu ketika kami melepaskan berkat buat tanah perjanjian-Mu, buat umat pilihan-Mu, buat bangsa pilihan-Mu, maka berkat damai sejahtera itu juga akan kembali kepada setiap kami. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub juga pasti akan kembali kepada negeri kami, bahkan setiap kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau satu hari lagi Tuhan izinkan kami boleh ada di tempat ini memuji dan menyembah. Dan kalau sebentar kami akan sharing Tuhan tentang kebenaran firman-Mu, satu dengan yang lain akan menyaksikan bahwa Engkau Allah yang hidup, bahwa Engkau Allah yang baik. Hadirlah bersama dengan kami, lawat setiap kami, sementara firman dibagikan, sementara setiap kami membangun satu dengan yang lain dengan kesaksian kami. Biarlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami siap Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap untuk berbagi kepada teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Thank you tim. Thank you tim musik dan tim praise worship. Wah, ada Bapak dan Ibu di belakang. Shalom Pak, shalom Ibu. Oke, seperti biasa kayaknya enak kesaksian dulu deh. Biar closingnya nanti baru. Kakak, ada ini enggak yang wireless? Kasih buat yang kesaksian. Ayo, satu cewek satu cowok. Kakak firmannya mah gak lama-lama lah. Jangan main tunjuk ya. Ayo. Hitung sampai 3 nih. Kalau nggak ada yang mau nanti ditunjuk loh. Atau pakai ini 1, 2 nih. Apa coba ya kayak ini. Ayo siapa yang mau cerita bersaksi tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, masa sih selama seminggu ini nggak ada. Atau mungkin ada hal yang belum pernah disaksikan, ingin berbagi. Tiba-tiba diem semuanya ya. Coba itu Nona pendoa dulu lah, Eta. Kasih, Eta. Itulah caranya, gak bisa bilang aja aku. Shalom. Shalom. Aku perkenalkan diri atau gimana? Iya boleh. Gak usah berdiri ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Enggak Bapak ini dulu. Shalom Bapak Ibu. Shalom teman-teman. Perkenalkan. Nama saya ya. Nama saya Eta Ginting. Bukan Eta terangkan lah, Eta Ginting. Tinggalnya di Jamin Ginting, depan Royal Sumatera, Jalan Ladang. Saya sebenarnya ibadah youth-nya di GBI Sumatera Resort. Saya di sana salah satu ketua Fayo juga di sana gitu. Di sini ada di tempat ini, aku percaya itu semua karena Tuhan gitu ya. Aku cuman bilang dalam hidupku Tuhan tetap tolong gitu ya. Tuhan tetap tolong gitu. Iya, mau nangis. Aduh. Oh, masih sedikit keluar gitu ya, masih sedikit keluar. Aduh jangan. Sehari-harinya Tuhan tetap tolong gitu ya. Aku berbicara tentang dunia sekulerku dulu ya. Aku kerja itu mendidik anak guru gitu, ngajar gitu ya. Sebenarnya aku nggak tahu apa-apa dalam mengajar ini, tapi Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap pelihara gitu ya. Setiap hari Tuhan kasih ide baru gitu dalam setiap aku mendidik anak itu gitu kan. Belakangan ini aku sering jenuh gitu kan menghadapi anak-anak itu gitu. Secara aku belum nikah tapi udah mendidik anak gitu. Tuhan ini berat sebenarnya gitu kan. Mau marah nggak bisa, apalagi sekarang kan kalau kita mau cubit anak itu kena HAM kali ya kan. Kayak kalau dulu aku masih ingat dulu waktu SD, kalau misalnya aku salah,
guru sena aja gitu main pukul, cubit itu. Tapi sekarang dilarang keras gitu kan. Sering sekali gitu menghadapi anak-anak yang lagi masa pertumbuhan gitu kan. Selalu menguji mental saya, bahkan emosi saya gitu kan. Aku cuma minta gini sama Tuhan, Tuhan tolong aku beri hikmat setiap hari gitu. Bagaimana aku bisa dekat kepada anak-anak itu gitu kan. Dan pada akhirnya anak-anak itu udah nyaman sama aku gitu ya, udah nyaman gitu. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 semua udah Miss Eta gitu. Kemarin itu kenal Miss Eta, mereka bilang galak gitu. Sampai sekarang mereka udah bilang, oh ternyata Miss ini gini. Bahkan mereka sempat cerita gitu, ada di keluarganya seperti ini gitu. Bahkan ada yang sering kujumpai mereka itu keluarga yang broken home gitu. Di situ juga ketika mendengar cerita mereka aku kayak tertampar gitu kan. Bahkan anak-anak seperti ini gitu loh aku didik. Oh ternyata ini, mohon maaf ini kurang kasih sayang, berarti harus aku dong yang mengasihi mereka gitu kan. Aku harus bisa perubah ini gaya ngajarku gitu. Jadi aku menghadapi pendekatan sama anak-anak gitu. Jadi yang satu aku ingat bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap sertai gitu ya. Terus saya diuji lagi di keluarga saya gitu ya. Saya sebagai anak perempuan, saya sebagai anak perempuan yang paling besar di keluarga gitu kan. Kami 3 bersaudara gitu. Sering bertentangan gitu kan, tapi aku tetap tolong, Tuhan tetap tolong aku tengah-tengah keluarga gitu. Bahkan diuji dari segi ekonomi, kesehatan untuk orang tua gitu. Tuhan, kok aku udah datang loh tiap hari samamu, kok berat kali nih gitu kan. Tapi Tuhan tetap beri hikmat gitu kan. Kalau misalnya pun hidupku itu nggak diproses, aku akan lupa sama kebaikan Tuhan gitu. Itu aja yang ambil hikmatnya gitu. 2 minggu ini terus selalu diproses melalui keluarga gitu. Tapi aku percaya Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap sertai gitu ya kan. Tuhan pasti berikan kekuatan untuk kedua orang tuaku gitu. Selalu gitu loh diuji gitu. Dari segi ekonomi, bahkan dari segi kebutuhan rohani gitu. Selalu diuji Tuhan. Kalau akhir-akhir ini memang doaku selalu minta hikmat, hati bijaksana. Tapi langsung diuji gitu ya kan. Kok berat kali ini Tuhan gitu kan. Setiap malam jujur aku nangis gitu teman-teman, nangis di doa gitu kan. Tapi aku nggak kasih lihat sama teman-temanku, aku ini I'm fine gitu ya, I'm fine teman-teman gitu. Tapi dari semua itu Tuhan yang tahu apa yang menjadi persoalanku, Tuhan tetap tolong aku gitu. Di youth juga kemarin sempat ada problem, tapi Tuhan tetap tolong juga gitu. Tuhan tetap kasih hikmat gitu ya kan. Jadi sampai sekarang pun masih satu nggak jadi masalah, cuman jadi kayak tantangan juga gitu loh, berdiri di tengah-tengah satu kelompok kecil gitu. Tuhan bicarakan aku, Tuhan kasih percaya aku jadi pemimpin di tempat-tempat tengah-tengah temanku itu gitu. Bahkan mereka cerita juga soal keluarga gitu kan, yang ada yang seperti ini gitu, ada yang memang dia udah yatim piatu gitu, dia percaya cerita sama aku gitu. Tuhan kok kayak gini, ibaratnya jadi pendengar cerita mereka lah aku gitu kan. Ya udah aku tetap kasih mereka masukan, Tuhan itu baik, nggak ada masalah yang nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, saya bilang kayak gitu. Jadi aku ini ibaratnya udah kayak jadi tempat cerita sama teman-teman semua, bahkan dari kalangan usia, bahkan orang tua gitu ya kan, tempat cerita gitu. Jadi Tuhan, mereka ceritanya sama aku, terus aku cerita sama siapa gitu ya kan. Aku mau cerita sama siapa gitu. Jujur sama Bunda Emil pun dekat gitu kan, tapi aku tahu aku nggak mau juga membebani dia gitu ya kan. Baliknya lagi kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidupku gitu. Jadi akhir-akhir ini terus tetap diproses ya, melalui pelayanan, melalui keluarga, bahkan di dunia sekuler gitu. Tuhan selalu beri hikmat seperti ini. Jadilah engkau seperti, di mana aku lupa itu. Aduh lupa. Pokoknya dia bilang gini, seperti emas katanya gitu. Itu ibaratnya diproses itu enggak ibaratnya diproses itu sakit gitu. Tapi ketika udah jadi emas, di mana aja dijual berharga gitulah gitu. Jadi di sini aku mau mengingatkan sama teman-teman,
percayalah setiap apapun menjadi persoalan kita, Tuhan pasti tetap tolong kita gitu ya. Balik lagi siapa pencipta kita gitu ya kan. Ya kita hanya manusia biasa sebenarnya gitu ya. Tapi kalau Tuhan nggak tolong, Tuhan nggak bentuk, kita nggak bisa jadi apa-apa gitu ya kan. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, yang pelayanan ada di sini, tetap kuatlah dalam melayani ini ya. Percaya bangku-bangku kosong ini pasti akan terpenuhi setiap anak-anak pemuda gitu. Jadi aku kayaknya mau baca satu ayat firman aja. Makot bahagia kan? Aduh. Apa sih? Satu Korintus 10 ayat 31. Ya. Apa yang kamu lakukan, perbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mungkin kita bilang, pelayananku kecil Tuhan gitu kan, atau suaraku jelek Tuhan gitu, atau mungkin Tuhan aku nggak tahu apa-apa gitu. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan selalu ngasih diperbaharui gitu kan, kayak suara kita yang kurang jelek, latihan misalnya gitu kan. Tapi Tuhan berkati pita suara kita gitu ya kan. Mungkin kita yang sering disuruh bawa sharing gitu kan. Aku kan gak anak STT Tuhan. Mungkin gitu ya kan. Kok aku terus disuruh. Balik lagi kembali kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan bicarakan, ya harus tetap duduk untuk tetap doa di dalam hadirat Tuhan gitu. Mungkin itu aja Kak. Iya. Makasih. Siapa lagi? Mau? Misael. Baru pulang dari Surabaya. Udah. Baiklah, shalom semuanya. Shalom Bapak, salam Ibu, shalom. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Misael Yudha Siombing dari Delegasi Sumatera Utara, kampus di STT Pelita Kebenaran, jurusan PAK. Ya, puji Tuhan yang saya saksikan dari teman-teman yang bilang apa pengalaman di Surabaya. Sebenarnya awal mulanya saya terpilih itu ya puji Tuhannya karena kemuliaan nama Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ya Tuhan menaruh nama seorang Misael di hadapan ya Bunda Imel yang tercetus dalam hatinya, terus tercetus dalam pikirannya untuk ya mengutus seorang Misael. Ya pas dengar chat itu kayak aku siapa ya? Maksudnya banyak loh anak STT lain, maksudnya semester 5, semester 7, abang-abang tingkat yang lebih mahir lah. Karena satu sisi saya ini baru tepatnya 8 bulan di Kota Medan. Maksudnya saya 8 bulan belum tahu apa luasnya tentang Medan ini, belum tahu tentang banyaknya lingkup kehidupan pertemanan, pergaulan di Kota Medan ini. Tapi saya waktu terima WA itu saya masih di kampung saya di Pekanbaru. Pas saya dapat, tertiba kan kok saya, maksudnya kan banyak gitu takutnya terjadi polemik kan, kenapa Misael, kan banyak sih yang lain-lain kayak semester 5 ada yang ya jago-jago, terus semester 7 ada yang jago-jago. Ya tapi balik lagi Firman Tuhan juga bilang gini,
Tuhan memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Karena ya nggak, ya mungkin nggak tahu lah ya, mungkin jalan Tuhan ini semua yang untuk dijadikan untuk jadi delegasi Sumatera Utara. Nah kemarin di tes disuruh buat esai. Sebenarnya esainya sudah disuruh buat lama, tapi tercetusnya untuk membuat esai itu Hamin 8 jam sebelum saya ke Medan. Jadi setelah saya mau ke Medan, saya persiapan, pas pula di situ hujan, langsung terniat coba bikin esai. Ya udah saya bikin esai. Ya cari-cari judul apa ya? Ya bebas saja karena pertama teringat di situ krimi tentang judi online pada saat itu, ya saya angkat judi online aja. Ya buat biasa aja, yang penting ya buat aja lah. Pas habis itu, pas dibuat, pas dikirim, ya udah berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, karena di awalnya dibilang 10 orang yang diutus dari Sumatera Utara, ya saya sih oke-oke aja. Pasti terimalah nih maksudnya kan. Pas sampai di Medan, tiba-tiba kayak ada perubahan, katanya diambil 4. 4. Karena saya balik lagi 4, terus saya ambil ini, terus disuruh buat CV. Saya bandingkan tuh CV saya sama CV teman-teman yang lain dari universitas lainnya. Wih, mereka hebat-hebat, awak apa lah ya, awak kaleng-kaleng ini. Semua orang berperan di fakultasnya masing-masing, jadi anggota BEM, terus ada yang jadi muslimin muslimah itu. Pokoknya mereka jago lah dalam berorganisasi di luar. Iya. Lulus enggak nih ya? Tapi itulah balik lagi, saya kayak bertekad, ya udah dalam hati terus ya bawa doa. Ya udah saya doain aja terus, Tuhan doa saya lulus, saya dalam Tuhan Yesus. Ya sambil berjalannya waktu saya terus doain. Nah akhirnya pas pengumuman ya saya doa juga, ya kalau misalnya saya pasrah juga tuh, pasti nggak kepilih nih. Ya udahlah kalau nggak kepilih nggak apa-apa juga, berarti bukan bagian saya, berarti tahun depan masih ada lagi, karena kan dia sekali setahun. Nah tiba-tiba pas kepilih, puji Tuhan kepilih jadi dari STT Berita Kebenaran, dan satu-satunya mahasiswa Kristen dari STT dari semua provinsi. Karena kan ketika saya melihat itu tidak ada satupun dari mahasiswa STT di seluruh Indonesia, baik pun dari Aceh sampai ke Papua Barat. Nah, yang puji Tuhan, ini STT masuk, puji Tuhan lah. Jadi maksudnya dari situ kita dapat dilihat bahwa STT ini bisa loh berorganisasi di luar sana. STT bisa menjadi terang lebih lagi, bukan kita jagonya di dalam doang, tapi bukan pelayanan kita di 4 tembok gereja ini doang, tapi kita pelayanan kita di luar sana juga lebih banyak. Nah berjalannya saya mengikuti itu, sebenarnya saya juga ada khawatir. Saya sebenarnya takut ketinggian. Dulu saya juga sudah pernah naik pesawat ke Jakarta. Saya takut ketinggian. Pas kepilih, Tuhan aku naik pesawat, aku takut ketinggian, kayak mana nih ya? Antara mati atau tidak ini? Awalnya saya kayak, Tuhan tolong lah, Tuhan tolong, kayak mana ya caranya? Bisa gak naik darat gitu ke Surabaya atau kemana? Saking saya gamang takut ketinggian, meskipun saya udah pernah naik pesawat juga. Akhirnya pas mau pergi, saya doa, Tuhan dalam Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan sampaikan dengan selamat. Di sepanjang di pesawat saya kayak, Tuhan tolong. Tengok, tinggi kali nih, kalau jatuh mati. Wow, udah nggak ada lagi namaku. Tinggal nama lagi. Ya, dan akhirnya ya puji Tuhan sampai dengan selamat sampai dengan saat ini. Nah, yang ingin saya bagikan adalah kesaksian di sana adalah dari 34 provinsi yang datang itu benar-benar mereka menanamkan prinsip namanya Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Kadang kita juga berpikir kita ketemu orang-orang yang bukan berasal daripada kita kayak enggan gitu, kita kayak malu untuk berteman, bahkan kita kayak kamu kan maaf kata berbeda dari aliran yang kita dapat. Bahkan kita kayak ogah, bahkan kita teringat langsung pergaulan buruk,
merusak kebiasaan baik. Tapi di situ saya belajar bahwa gitu, di dalam gereja kita menjadi tubuh Kristus, tetapi kita di luar, kita menjadi Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, yang saya dapatkan begitu, mereka yang menciptakan program ini adalah Mama Hana. Mereka tidak tahu siapa itu namanya Mama Hana secara fisik pada saat itu. Tapi ketika mereka ketemu, bahkan yang lebih cinta, lebih sayang mereka sampai peluk, itu orang-orang yang bukan berasal daripada kita. Mereka salam Mama Hana, mereka peluk, mereka cipika-cipiki. Bahkan saya kayak berpikir gini, wah Tuhan, di luar sana mereka mencintai loh yang namanya kita yang bukan berasal daripada dia. Masa sih kita nggak bisa mencintai mereka? Masa sih kita tidak menyayangi seorang yang namanya orang yang tidak mengenal namanya Kristus? Bahkan saya juga terpikir, wah kita di gereja kadang sibuk kali dengan masalah ekonomi, masalah tentang jabatan, masalah tentang sikut menyikut, sedangkan orang di luar sana banyak dia berpegangan tangan untuk membangun negeri ini. Banyak orang berpegangan tangan untuk membangun Indonesia ini. Nah, di situ juga saya juga sebenarnya banyak belajar di situ. Saya belajar bahwa pelayanan itu bukan di 4 tembok gereja ini saja. Pelayanan itu bukan hanya di atas mimbar. Pelayanan itu bukan di multimedia, di kameramen, bukan di aser. Pelayanan sesungguhnya kita tuh di luar. Ketika kita ketemu orang, ketika kita bergabung namanya organisasi eksternal, di situ kita jadi berkat. Di situ kita menjadi terang. Bahkan di dalam saya mengikuti pun saya juga pernah bergesekan sama orang seperti mereka. Seperti saya mau persiapan ke Surabaya, saya bergesekan sama korwil saya, ada salah paham, ya apa mau akhir-akhir ada salah paham, ya di situ kita dapat belajar gimana kita cara menyikapi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Nah, makanya teman-teman, kita di pelayanan ini kita sama-sama belajar. Karena saya bisa melakukan itu semua berasal daripada rumah Tuhan. Saya belajar dari pelayanan. Saya belajar dari pelayanan di sini. Saya belajar banyak hal dari pelayanan. Karena di pelayananlah kita dibentuk. Kita melayani oleh karena Tuhan sudah melayani kita. Tuhan sudah sayang cinta sama kita. Bukan kita melayani bukan karena kita ini punya banyak hal. Kita ini tidak punya banyak hal. Kita ini tidak punya apa-apa sebenarnya teman-teman. Kita ini melayani karena rasa cinta kita kepada Tuhan sehingga kita dapat melayani. Jadi itu saja saksian saya. Yang ingin saya simpulkan adalah ketika teman-teman di luar berorganisasi maupun dimanapun teman-teman ditempatkan, tetap menjadi terang. Bahkan jadilah garam dan terang dimanapun teman-teman berada. Terima kasih, shalom. Yes, luar biasa. Kesaksian 2 orang ya hari ini. Jadi memang bulan ini kita bicara tentang karunia melayani. Karunia melayani ini sebenarnya hal yang simpel ya. Saya hanya akan bagikan hal-hal yang praktis saja untuk para anak muda. Karunia roh sudah kita bahas di bulan yang lalu gitu. Yaitu yang pertama yang pasti melayani itu seperti yang Eta bilang, seringkali harus berhadapan dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Nah, sementara Misael udah bicara tentang sesuatu yang eksternal. Kita buka di Kolose 3. Kolose 3 ayat 23 dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, apa sih melayani itu? Saya akan fokus kepada kata melayani. Melayani itu adalah ketika kita berguna buat orang lain. Nah, permasalahannya melayani itu ada hal yang paling penting yang harus ada di dalam hidup kita ketika kita memutuskan untuk melayani, yaitu kasih, love. Dan kasih kita itu nggak bisa kelihatan karena kasih itu adalah kata sifat. Kalau belajar bahasa Indonesia, kata sifat adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, betul ya teman-teman? Apa ada yang bisa melihat kasih? Kasih gitu bisa dipegang, diraba gitu. Seperti Tuhan yang kita sembah.
Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang tidak bisa kita raba dengan tangan, tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, melayani itu sebenarnya adalah bukan sekedar karunia yang diberikan Tuhan, tetapi itu sesuatu yang memang sudah Tuhan tanamkan ketika kita tuh kenal Tuhan, otomatis bagian kita dalam hidup adalah melayani Tuhan. Nah, cuman kan Tuhan itu gak kelihatan. Waktu kita melayani Tuhan, Tuhan itu membutuhkan, menginginkan kita untuk melayani orang-orang yang di sekitar kita. Supaya kita bisa bertahan dalam pelayanan, sudah pasti dasarnya adalah kasih. Dan kasih kita itu harus nampak di dalam perbuatan kita. Terlalu banyak anak-anak muda yang jago berkoar-koar, berteori. Orang-orang tua juga iya ya gitu. Tapi anak muda sekarang kalau kemarin di Festival Pemuda itu, kalian pasti akan kaget gitu. Kalau saya udah ketiga kali ya, dari pertama kali ikut Festival Pemuda saya ada di bagian itu. Kalian akan kaget gitu ngeliatin anak muda, kalau kita kan gini tenang ya. Kalau di Festival Pemuda itu mau nanya aja tuh sampai begitu. Saking ekspresifnya, ekspresif, jago, karena apa? Mereka semua pengurus-pengurus BEM, aktivis-aktivis yang mungkin kalau demo mereka barisan paling depan. The question is, pertanyaannya begini, ketika mereka radikal seperti itu, mereka menunjukkan kasih enggak? Mereka sedang, kita demo DPR, kita demo presiden contohnya, tapi mereka ngerti enggak? Anak muda sekarang kalau kita mau bicara yang pinter, wah gitu ya, hebat, kritis gitu. Tapi itu teori. Nah, ketika kita balik nih, anak mahasiswa, kita lagi cerita tentang anak mahasiswa dulu. Ketika kita balik bicara tentang mata kuliahnya di kelas rajin apa enggak, oh ternyata kelihatan tuh semua. Oh jagonya cuman koar-koar, tapi begitu masuk kelas tukang bolos, IP-nya Nasakom. Nasakom tahu ya, nasib 1 koma gitu ya. Mahasiswa abadi gitu. Dan saya berharap orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen itu dijauhkanlah jadi anak muda yang jago berteori, tetapi di dalam kehidupanmu kamu tidak nampak kasihnya Kristus. Gitu. Kembali lagi, pelayanan itu bukan bicara yang di mimbar, bukan bicara yang jago musik saja. Pelayanan itu bukan bicara tentang jago khotbah kayak Kak email gitu contohnya. No. Pelayanan itu adalah sesuatu yang real. Yang nampak. Kasih kalian nampak dari perbuatan kalian sehari-hari. Dan ada 3 hal yang kakak mau sorotin ya. Ketika kita bicara tentang pelayanan dengan kasih, itu bicara tentang pengorbanan. Kita buka ayatnya. Oke. Di Matius 20 ayat 28. Kakak akan main cepat aja ya karena waktu ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Contoh yang paling real di dalam kehidupan kita, teladannya itu adalah Kristus. Kristus itu waktu dia bilang dia melayani kita, dia tuh kasih nyawa. Pertanyaan kakak, ketika kalian melayani keluarga kalian, sejauh mana pengorbanan kalian untuk memenangkan keluarga kalian? Jangan bilang begini, aku sudah tahu bahwa merokok itu jelek. Terus kalian khotbahin bapak kalian, Pak, jangan merokok, nanti kau berdosa di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya itu tepat tidak? Masih bagus gak disiram sama air kalian? Atau gak dikasih uang jajan selama 3 bulan? Gitu. Sacrifice itu bicara pengorbanan, bicara menahan diri. Kasih itu bicara ya memang harus berani berkorban. Udah tahu nih bapak mama kita melakukan hal yang salah. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita harus menghormati mereka. Kita akan bicara nanti tentang penghormatan di poin kedua. Saya punya satu kesaksian yang real ketika saya lahir baru. Tahun 99. Ketika saya lahir baru saya itu punya pacar. Pacar pertama ya, bukan suami yang sekarang. Ada. Dan please gak usah diceritain sama suami saya. Dia agak ribet soalnya. Jadi ketika saya lahir baru, itu saya sudah menjalani hubungan dengan seorang pria yang tidak kenal Tuhan selama 1 tahun. Saya kuliah, saya ditangkap Tuhan, tahun 99 ya, saya ditangkap Tuhan, saya lahir baru, saya radikal, saya gila-gilaan buat Tuhan. Muncullah ayat firman Tuhan bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya bilang sama Tuhan nih, saya
Tiap hari, tahu kalian apa yang saya lakukan? Saya bawa nih foto dia sama Tuhan nih doa. Tuhan, kan gak kebetulan aku pacaran sama dia. Kalau Tuhan bisa tobatin saya, dia juga bisa dong. Every day, setiap hari itu yang saya lakukan. Saat itu saya LDR sama dia. Singkat cerita, selalu terngiang-ngiang. Ngobrol dengan beberapa mentor-mentor ya. Saya waktu itu begitu lahir baru, pelayanannya dimulai dari guru sekolah minggu. Terus bilang ya kamulah doa sama Tuhan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Nah satu ketika dia datang nih, waktu itu dia di Medan, saya di Jakarta, dia terbang ke Jakarta. Dia kaget ngelihat saya pelayanan, dia orang HKBP Tulen, saya karismatik sudah muncul. Tahun 99 karismatik itu dibilang sesat. Dia lihat saya bahasa roh. Dia bingung kan, ini gereja apa lah, ini pacarku mungkin ya saat itu gitu kan. Singkat cerita dia kembali ke kota Medan, saya di ghosting. Nah teman-teman harus tahu zaman saya pacaran kagak ada handphone. Kagak ada paging ya, cuman pakai telepon halo-halo gitu. Jadi saya di ghosting 2 bulan, telepon ke kos kagak ada masuk nih, nggak masuk. Di situ saya doa terus, ini kenapa ya Tuhan, ini ada apa nih, udah punya pacar lain kalau bla bla bla, udah overthinking. Anak sekarang bilangnya overthinking. Ketika saya kembali ke Medan gitu ya, waktu itu orang tua saya kan tugas di Medan cukup lama gitu. Saya kembali ke Medan, singkat cerita bahwa memang hubungan kita udah nggak baik-baik aja. Tapi saya harus bilang, saya cinta mati sama dia saat itu. Karena my first love. First love never dies kata orang dunia ya kan. Saya harus ceritain ini karena ada yang sedang ngalamin. Ini tiba-tiba dituntun tadi. Nah, first love gitu ya. First love, saya berpikirnya gini, keluarga udah kenal, semua restu. Keluarga yang di kampung, di Jakarta, di Medan, semua udah kenal. Semua udah berpikir, wah udahlah calon dokter pula kan. Siapa yang gak mau mantunya calon dokter ya kan? Gitu. Tapi singkat cerita ketika saya kembali lagi ke Jakarta, itu Roh Kudus tuh ingatkan terus tentang terang dan gelap. Terus sampai satu ketika saya berani ambil keputusan bahwa saya harus putus sama dia. Putus sakit, tiap hari kayak jalan di atas air gitu, kayak ngawang-ngawang kan gitu. Tapi saya tiap hari berdoa, saya cuma ngerti begini, kalau saya memutuskan masa muda saya itu untuk Tuhan, saya mau setiap aspek dari kehidupan saya itu selaras dengan Tuhan. Ada 2 saat itu yang menjadi pokok doa saya, menangin keluarga dan yang udah pasti menangin dia saat itu. Tapi ternyata Tuhan cuma kasih pengertian bahwa bukan dia. Dan saya berani ambil keputusan untuk benar-benar selesai dengan dia. Sekalipun sakit banget kalau kita mau bicara sakit kan. Tapi saya lihat Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang. Ketika saya berani gitu ya korbanin, saya tuh gila-gilaan banget waktu lahir baru itu di umur 19 tahun. Saya benar-benar fokus sama Tuhan. Melayani kuliah gitu. Orang tua saya waktu tahu saya masuk GBI itu hampir saya kena tampar sama papa saya itu seorang komandan polisi, keras. Saya dididik dengan keras sekalipun anak cewek satu-satunya. Dia bilang, kamu nih apa sih? Wah gitu kan, macam-macam deh omongannya. Tapi tiap hari tidak pernah saya lewatkan satu hari pun untuk tidak menangis di hadapan Tuhan. Berdoa buat orang tua saya. Dan saya ingat pernah satu kali saya bilang sama mama saya begini, "Mah, gini deh, kalau nanti yang mama dan papa lihat, yang saya jalani ini ternyata buahnya tidak baik. Mama dan papa boleh larang saya. Boleh marahin saya, kalau perlu saya diborgol oke, gak ada masalah saya bilang. Tapi ketika mama dan papa melihat perubahan di dalam hidup saya, please jangan dilarang." Dan teman-teman tahu berjalan dengan waktu, ketika kita sungguh-sungguh mengerti arti pelayanan dengan kasih. Papa saya yang boro-boro tadinya mau terima GBI, tiba-tiba bisa ibadah bareng saya. Abang saya yang tadinya sampai dia bilang, kenapa dikit-dikit dengerin lagu rohani, kagak bosan apa gitu. Sampai malah abang saya itu juga salah satu yang menikah di GBI. Jadi saya mau cerita, ketika kita melayani dengan kasih, pengorbanan itu menjadi bagian dari hidup kita. Jadi jangan pernah berpikir gini, melayani itu cari yang gampang aja. Nggak ada jalan tol dalam melayani. Dan saya tidak mau cerita melayani yang terlalu jauh dulu, bicara tentang Yerusalem dulu. Yerusalem dulu, keluargamu, sahabat-sahabatmu, teman-temanmu yang internal, barulah kita bicara tentang pelayanan di tempat ini. Nah jangan pernah, kalau kita, sorry ya saya harus ngomong gini ya para pengerja di sini. Kalau udah dibilang jam 5 kita mau doa, jam 5 datang on time kita berdoa. Itu pengorbanan. Pengorbanan
Pelayanan itu tidak hanya bicara materi, waktu, bicara apa? Tenaga. Gitu. Dari ujung kulon mana kalau kita memang siap melayani, kita nggak akan pusing. Aduh jauh nih, aduh hujan, aduh saya sekarang ya jadi kayak anak kecil, terbiasa mandi hujan. Karena tiap kali pulang naik motor kehujanan. But I'm happy. Serius, dan puji Tuhan sehat-sehat aja tuh ya, tapi kok nggak tambah kurus ya. Oke, poin yang kedua. Poin kedua, slide aja deh, ya. Kasih itu juga bicara tentang penghormatan. Nah, seperti apa actionnya? Penghormatan ya seperti tadi. Jangan coba-coba kalian khotbahin orang tua kalian. Pak, jangan kau sibuk, kau terus beradat, kau ini Bapak ke gereja kok malas gitu kan. Masih bagus kalian gak disuruh tidur di luar kan gitu ceritanya. Artinya ketika kita bicara kasih itu ada penghormatan di dalamnya. Yuk kita coba buka Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10 dikatakan gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Melayani itu enggak begini. Kan aku, contoh saya deh, saya kan paling tua nih di sini cerita di kalangan kalian semua. Terus aku tuh selalu kalau jalan ngarep-ngarep, kursiku disiapin gak ya? Gitu. Wah, aku diambilin gak ya minumku ya? Nah itu gak melayani gitu. Tapi yang muda juga harus tahu gitu. Contohnya kayak, wah ada bapak sama ibu datang nih gitu. Kita mengerti bagaimana menghormati mereka. Karena apa? Banyak sekali anak-anak muda hari-hari ini, apalagi di dalam gereja ya. Jadi saya nih memang menghadapi proses pelayanan ini hari-hari ini gak pernah mudah. Tapi ya I'm so happy lah. Ya Tuhan, karena Tuhan mengasihi seperti tadi Eta bilang ya. Perkara-perkara yang gak enak itu jangan pernah berpikir, wah itu karena gue punya dosa. Yang mungkin adalah kesalahan. Tapi berpikirlah begini, kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepada rencananya. Sekalipun yang kita hadapin gak enak, tapi di balik semua itu ada sesuatu hal yang hebat yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita, mau Tuhan perbaiki dan kemudian kita menjadi sesuatu yang lebih indah. Dalam pelayanan saya diajar untuk menghormati. Sekalipun dalam hati gini, kayaknya nih orang gak pantas untuk kehormati. Gitu, mungkin gak semua orang tahu gitu, hanya orang-orang tertentu. Pemimpin saya, orang-orang yang jauh lebih muda, orang-orang yang menurut saya mereka tidak terlalu punya kemampuan untuk memimpin. Tapi saya diajar untuk menghormati mereka. Bahkan ketika masuk ke dalam satu pelayanan saya diproses, saya harus ikut, saya harus submit, saya harus yes. Bahkan saya tidak punya kemampuan untuk melawan, menyangkal, membela diri. That's melayani dengan kasih. Saya lakukan itu. Gampang gak? Enggak. Nangis, hancur. Tapi saya cuma tahu begini, waktu saya melayani Tuhan, saya gak minta jalan tol sama Tuhan. Karena ingat Tuhan pun menggenapi pelayanannya itu dengan kematian. Dan untuk proses kebangkitan dia perlu 3 hari untuk dia bangkit. Jangan pernah kita jadi anak muda yang kita pikir ketika kita melayani, kita menjetikan tangan, wow kita dapat jawaban doa. Itu ngaco, gak ada ayatnya. Tidak ada. Jadi pertama bicara tentang apa? Pengorbanan. Kedua tentang apa? Penghormatan. Yang ketiga, yang terakhir adalah forgiveness. Ketika kita memutuskan untuk melayani, percayalah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi saya cerita tadi ya pelayanan saya ya. Beberapa bulan ini saya diajar sekali untuk mengerti tentang mengampuni. Walaupun gak mudah. Kalau kita cuma disakitin sekali, kalau kita cuma dikecewakan oleh orang satu kali dengan perkara-perkara yang ya maksudnya ya masih hal-hal yang biasa, mungkin gampang gitu ya untuk ngelupain, mengampuni. Tapi ketika hak kita mulai diambil, ketika sesuatu yang kita dipercayakan terus diambil, itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa lepaskan pengampunan. Tapi satu yang saya belajar adalah bahwa memang melayani dengan kasih itu harus punya kemampuan mengampuni. Jadi ketika kita nih
Di dalam pelayanan di tempat ini kalau ada yang kurang enak satu dengan yang lain gak usah pusing, gak usah kaget, itu mah biasa. Itu biasa gitu loh. Yang penting kita sadar bahwa oh iya dengan kasih-kasih itu mengandung apa? Bukan mengandung bawang, mengandung pengampunan. Cuman waktu ketika ngampunin kan ada bawang ya, terus nangis gitu. Itu 3 poin yang amat sangat penting. Jadi anak muda ketika kamu memutuskan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kalian memutuskan untuk melayani mau keluarga, mau teman, pergaulan, persahabatan kalian, apalagi di dalam gereja, jangan pernah anti sama 3 hal ini. 3 hal ini adalah hal yang paling penting. Belum ketika kita lagi bicara melayani di luar sana, gitu ya. Saya pulang dari Festival Pemuda ada banyak hal sekali yang saya belum sharing nih dengan para pemimpin saya di STT nih. Saya memang udah dikasih satu banyak hal besar sekali ditaruhkan oleh Mama Hana. Kalian tahu nggak? Ketika kalian ngikutin Tuhan nih, level kalian melayani Tuhan itu akan semakin hari itu akan Tuhan bawa naik gitu. Saya berangkat ke Surabaya, to be honest gitu, amat sangat kayak orang misionaris ya, kayak orang gila gitu bahasanya. H-2 hari, tiket cuman one way, ini cuman begini, ini saya nggak enak sharing terlalu belak-belakan, ada bapak soalnya gitu. Jadi saya cuman begini, saya cuman tahu gini, Tuhan kalau Tuhan mau panggil saya masuk ke dalam satu pelayanan yang jauh lebih besar lagi, tidak lagi bicara tentang di gedung gereja, tetapi pelayanan di luar gereja. Karena gini, 2019 ketika saya selesai dari Festival Pemuda di Semarang, saya duduk bersama dengan anak-anak muda yang berasal dari HMI, dari NU. Saya duduk di antara mereka dan mereka orang-orang yang memang serius untuk melakukan perubahan. Kristennya nggak ada. Saya bingung juga, kenapa cari yang Kristen lebih susah gitu kan. Dan mereka menghormati saya seperti kalian menghormati saya gitu. Artinya walaupun dia lihat perbedaan itu tetapi mereka menghargai saya. Di situ saya tahu bahwa ada satu panggilan pelayanan yang baru yang Tuhan taruh. Bahkan mungkin kalau teman-teman di sini yang belum terlalu kenal saya tinggalkan semua hal yang nyaman di Jakarta demi satu panggilan anak muda. Saya nggak tahu, waktu saya tinggalin SICC gitu ya, saya tinggalin Jakarta, ada di kota Medan, itu ibarat kayak Abraham aja nggak tahu mau ngapain, ditanya orang mau ngapain nggak tahu gitu, serius nggak tahu gitu. Cuman di dalam hati saya cuma bilang sama Tuhan, saya rindu melayani anak muda Tuhan. Gimana caranya? Nggak tahu gitu. Dan itu yang saya lakukan juga di Festival Pemuda kemarin. Saya jalan aja, dapat restu dari suami sebagai imam saya, Pak begini-begini, dia tahu betapa kerinduan saya untuk ikut Festival Pemuda selalu, berangkat. Saya cuma sangguin begini ya gitu, iya siap, jalan. Di awal memang saya air mata, harus cari ini sendiri, itu sendiri, ini begini sendiri, ini begini. Tetapi saya cuma tahu gini, Tuhan saya ada di tempat ini tuh pasti tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti mau kasih sesuatu yang di luar pikiran saya. Betul, di hari kedua, hari Minggu, hari Senin saya mendarat, siang masih kayak orang tanda kutip kayak orang gila ya, cari kendaraan gak ngerti kesana bagaimana. Pokoknya gitu, cari taksi gelap bla bla bla, berangkat udah gitu nggak ada panitia, ternyata si ketua panitianya yang biasanya ngeling sama saya nggak ada kamar Kak. Waduh, cari homestay yang murah yang dekat begini sampai mikir nanti naik, wah pokoknya amsyong deh gitu. Tapi dapat. Cuman saya bersyukur, saya cuma gitu, Tuhan saya tahu ada sesuatu yang besar Tuhan mau percayakan. Saya nggak mungkin pulang dari tempat ini saya nggak dapat apa-apa. Itu ketika kita udah stay connected sama Tuhan tuh kita sampai gila kayak gitu, berani sama Tuhan. Ketika saya ada di situ, benar hari pertama Senin saya datang, saya ikutin semua sesi dan memang bagus gitu, amat sangat bagus gitu. Dan saya lihat ya ada 175 pemuda seluruh Indonesia yang Kristen itu cuma 22. Bayangkan 175, padahal foundernya semua yang membiayai itu adalah Mama Hana, seorang pemilik GPK yang amat sangat Kristen, taat, takut Tuhan, dan dia juga dikasihkan visi untuk memenangkan anak muda tapi lintas agama. Singkat cerita di hari Selasanya dengan keberanian saya check out. Saya pikir gini, wah ini kalau aku nginep di sini lagi nih abis nih, uang saldo abis nih gitu kan. Anak sumut saya tanya gini, Dek ada nggak yang kosong kamar gitu kan, mereka seperti cottage rame ya, bisa 12 orang 15 orang atas bawah tempat tidur. Ada tuh Kak, tapi kakak tidur di atas ya gitu. It's okay lah, kakakmu ini apapun oke gitu aja kan. Selasa dengan pede saya geret-geret koper tuh jauh loh perjalanannya. Itu si Misael lagi sesi, dalam hati wah gila nih, gua geret-geret koper sendirian naik ke atas udah ngos-ngosan begini, nggak bisa bohong kan, udah jompo gitu. Geret-geret koper, tapi
tapi Tuhan ini ya kayak gitu ya. Tuhan itu gini, dia nggak suka kasih jalan tol, tapi ketika kita lewatin lembah, lewatin api, Tuhan tuh ada di situ. Yang sadisnya itu bukan sadis, yang dahsyatnya itu ketika saya lagi geret-geret koper, ketemu satu anak muda. Saya pikir mah panitia dari internal yang muslim. Kakak mau kemana gitu? Saya mau ke cottage itu avocado. Ayo saya bantu. Nggak usah. Saya pikir aduh gak enak banget nih gitu kan, karena jauh gitu. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Kalian tahu nggak ternyata yang bantu saya siapa? Youth pastor salah satu gereja terbesarnya di Surabaya. Ya Geret. Itu saya nggak tahu siapa-siapa. Geret. Tiba-tiba di depan sana saya ketemu timnya Mama Hana yang memang dulu ngeling sama saya ngeling sama saya banget. Ketemu dan singkat cerita dia bilang, kakak datang nggak ngomong bla bla bla. Akhirnya akomodasi saya semuanya dicukupin, akomodasi apa segala macam. Sampai di Surabaya yang dahsyatnya, saya bilang gini, saya nginep di mana? Namanya Michael. Iya, balik ke Surabaya, kakak nginep di mana ya dek gitu. Oh, don't worry kak, kakak nginep nanti di guest house-nya Mama Hana gitu. Wih, guest house-nya Mama Hana nih gitu kan. Saya memang ketemu beliau 2018, itu kayak connect aja nih sama Mama Hana nih. Saya udah gak ngerti deh, gila banget buat anak muda lintas agamanya. Gila deh pokoknya. Akhirnya balik ke Surabaya. Saya bersama tahu saya ketemu dengan siapa? Salah satu orang yang luar biasa juga, anaknya Pak Rubin Adi. Salah satu pentolannya juga. Jadi saya ditemukan dengan orang-orang yang saya nggak pernah mikir. Sampai saya bilang begini, oh Tuhan ternyata begini toh. Udah ngorbanin semuanya, ya udahlah ngikutin aja gitu. Ternyata untuk dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Saya satu mobil, saya ngobrol banyak sama anaknya Pak Rubin Adi. Ngobrol banyak tentang pelayanan dia di Bandung, dia tanya tentang SICC, dia tanya tentang pelayanan di Medan, dia tanya tentang STT, segala macam kita berbagi. Sampai di rumah Mama Hana yang dahsyatnya gini. Ketemu sama Mama Hana, saya pikir guest house-nya itu di depan rumah beliau. Beliau itu orang yang diberkati sekali memang. Saya pikir gini, ya udah saya tinggal di sana, mereka di sini, karena saya juga nggak enak gitu kan. Mama Hana langsung bilang, no, Imelda, kamu tidur di kamar situ. Itu ada satu kamar. Dan singkat cerita saya tidur di kamarnya di kamar tamunya Mama Hana. Besokannya kita bisa ngobrol very intimate. Saya nggak pernah expect loh sampai bisa ngobrol. Sampai dia akhirnya waktu saya cerita dia cuma bilang, kamu tahu Imelda, SICC 2018 kita bikin festival pemuda, ternyata Tuhan cuma mau taruh benih itu di dalam hidup kamu. Saya nangis sejadi-jadinya. Mama Hana tahu, gara-gara Mama Hana lah, saya sampai ngomong gitu, sampai gara-gara Mama Hana saya berani leave my comfort zone. Saya berani tinggalin comfort zone saya sebagai seorang sekretaris di SICC. Kenapa? Kalau saya tetap di SICC, saya tidak akan pernah masuk dalam pelayanan anak muda. Ending hidup saya hanya akan sebagai seorang sekretaris dan hidup sebagai pelayan meja. Di situ dia semangat sekali, sampai dia peluk. Do something di Sumatera Utara, do something. Dan saya dapat secara spirit. Yang saya mau bilang, kalau kamu melayani, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tahu saya balik nih gak punya tiket loh. Gak punya uang. Saya bilang, saya telepon suami saya, Pak, gimana ini? Sponsor yang janjiin gak kasih tiket, Pak. Saya bilang, oh ya? Terus gimana? Suami saya kan ya namanya juga full timer, hitung-hitungannya lebih kuat dari ibu-ibu gitu kan. Kamu doa lagi. Udah doa, udah tinggal H- berapa belas jam ini, kumaha ini kagak ada uangnya dikirim-kirim gitu. Sampai saya ingat cuma ngomong begini sama suami saya bilang begini. Saya telepon, Pak, gini deh. Kamu ingatlah hari ini, saya cuma minta anggaplah kamu menabur kepada seorang wanita yang satu kali Tuhan pakai di Sumatera Utara untuk anak muda. Kamu ada terlibat di dalamnya, itu yang saya lakukan. Dia diem, karena suami saya profetik banget kan orang. Kamu tidak lagi menabur kepada istrimu, itu saya sampai nangis loh ngomong. Tapi kamu sedang menabur kepada seorang wanita yang satu kali mungkin Tuhan akan pakai dan ternyata di situ ada benih yang kamu tabur. Berapa jam kemudian telepon, Mah sudah ku transfer uang tiketmu katanya. Ya disitulah saya benar-benar loh, maksudnya ini baru pertama kali ini pelayanan kayak begini gitu ya. Nah saya cuma mau encourage anak-anak muda. Mungkin kalian umur masih begini, tapi percaya nggak? Yang mencetak sejarah 28 Oktober 1928 itu umurnya kayak kalian.
kayak kalian. Bukan kayak kami yang udah kepala 4, bukan. Bukan, kalau kita cerita STT sejarah-sejarah gereja, itu anak-anak muda. 25 tahun, ingat gak? Itu siapa kemarin cemplung yang saya sampai nanya ya berkali-kali ya. Pak, ini muda banget Pak, ini serius nih. Tokohnya siapa lupa lagi. Iya Kak, ini memang gini. Pak Darsono atau siapa waktu itu yang ngajar. Gila, menjungkir balikan satu kota, seumur kalian. Terus kalian cuman ya udahlah, kuliah aja, pulang kuliah, pulang, nongkrong. Udah gitu aja gitu. Kalian gak punya visi untuk sesuatu yang besar. Gitu. Jadi melayani Tuhan tuh jangan setengah-setengah dan gini, berani bermimpi. Kayak Yusuf memang agak gila sih 13 tahun ngadepin hal-hal yang gak enak, tapi it's okay gitu. It's okay gitu. Berani bermimpi bahwa dari tanganku, dari hidupku aku melahirkan sesuatu. Saya closing dengan satu ayat. Ada gak ya di slide saya ya? Slide terakhir. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6. Ini kayaknya cuma 2 Korintus 3 ayat 1-nya ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Tahu gak, ketika kalian sedang melayani, kalian tuh lagi melukiskan sesuatu di dalam kehidupan orang lain. Waktu kamu melayani papamu, melayani mamamu, adikmu, kakakmu, sahabatmu, kalian itu lagi melukiskan sesuatu dalam hidup mereka. Dan bermimpilah satu ketika dia kenal Tuhan, dia berhasil, dia bisa bilang, aku tuh dimenangkan karena cempluk. Aku dulu itu dimenangkan karena Johnson. Aku tuh bisa kayak gini karena dulu Dharma yang mati-matian berdoa dan sungguh-sungguh melayani aku. Bermimpilah jadi anak muda yang kalian itu melukiskan, menuliskan dengan tinta roh ya dikatakan di dalam kehidupan seseorang. Itu pelayanan. Jadi jangan pernah pelayanan berpikir itu adalah cuman beresin bangku. No, kalian ada di sini, kalian berjejaring, kalian saling mensupport, kalian sedang melukiskan dan sedang mentorehkan satu dalam kehidupan masing-masing. Oke, mari pemusik. Kita bangkit berdiri yuk, kita tutup ibadah kita. Malam hari ini saya mau tantang buat teman-teman semua. Apakah kalian berjanji dan mau apa ya? Saya nggak tahu gitu, kalian tuh berasal dari keluarga yang udah semuanya kenal Tuhan atau belum gitu ya. Tapi satu yang saya tahu, kalau kalian berasal dari keluarga yang ternyata keluarganya masih banyak yang belum kenal Tuhan, bermimpilah untuk Tuhan pakai kamu untuk mempertobatkan mereka. Memang Roh Kudus yang mengubah hati manusia, tetapi berdoalah untuk Tuhan menjadikan kamu tuh sebagai partnernya. Atau kamu punya bestie, atau mungkin kamu sedang dekat dengan satu cowok atau cewek yang kamu tuh udah senang banget tapi dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Malam hari ini kakak cuma mau ingetin, mau gak sih kamu janji di hadapan Tuhan bahwa kamu mau menjadi pelayan-pelayan yang memang mau rela berkorban. Kedua, siap untuk menghormati sekalipun banyak hal yang kamu akan alami dalam pelayanan itu gak enak. Menghormati pemimpin kamu, menghormati orang yang lebih tua, menghormati sesama kamu. Tuhan Yesus itu sampai membasuh loh kaki murid-muridnya, menunjukkan itulah kualitas pelayanan seorang pelayan. Dan ketiga, kalian siap gak untuk ketiga tadi apa ya? Honor, ketiga tadi apa? No. Ketiga itu forgiveness, memaafkan.
Yuk kita doa yuk. Oh ralabasya karabaya lamata kaya ralalabasya karabaya lamata kaya ralalabasya ralalabasya. Oh rabakata kaya ralamakashe ralalamakata kaya ralalamakashyanda ya radadaba. Oh ralalabakasya karamaya ralalamakata kaya ralalabaya. Mari angkat kedua tanganmu teman-teman, yuk angkat kedua tanganmu anak-anak muda. Berdoa sama Tuhan. Beranikan dirimu untuk berkomitmen tentang pelayanan di hadapan Tuhan. Apapun itu, kalau kamu komitmen mau melayani keluargamu atau melayani sahabatmu, melayani di gereja atau melayani dimanapun, ayo ngomong sama Tuhan, berkomitmen. Beranikan dirimu untuk berkomitmen. Jadi anak-anak muda yang berani untuk berkomitmen, bukan hanya sekedar berteori tetapi kasihmu nampak. Pelayananmu yang dipenuhi dengan kasih itu nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak orang melihat bahwa sungguh engkau kitab yang terbuka. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi ada anak-anak muda yang tidak kenal Tuhan. Mereka lihat terangmu. Mereka lihat bahwa engkau garam. Ketika mereka kenal kamu, orang-orang yang gak kenal kasih, mereka bisa bilang, aku tuh senang dekat sama kamu. Karena aku merasakan kasih yang tidak pernah kutemukan dari orang lain. Come on guys, anak-anak muda, yuk ngomong sama Tuhan. Komitmen, komitmen, komitmen. Jadi anak-anak muda yang berani komitmen sama Tuhan. Oh ralalama kataka, ya ralalama share, ralalama ya. Berani berkorban buat Tuhan. Berani berkorban tenaga. Bahkan kadang-kadang perasaan kamu mengalami hal-hal yang gak enak, tapi kamu tetap mau maju melayani Tuhan. Oh radadada basyada ya ralalala ya ralalala ya ralalala ya ralalala. Oh rabaya rabaya, bagaimana Tuhan Yesus gak pernah hitung-hitungan sama kita. Tuhan tuh gak pernah hitung-hitungan sama kamu dan saya. Maka hendaklah setiap kita juga gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Apapun yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari, taulah bahwa sesungguhnya kau sedang melakukannya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Oh ramakataka ya ralalala masyada ya radadaba ya radadaba ya ralalala. Oh rabakasyada ya radadadadadadaba ya radadadaba syada ya radadaba ya ralalala. Ramakataka ya ralalaba ya ralalaba. Mari berdoa di hadapan Tuhan, berdoa, naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan, kerinduanmu tentang melayani di hadapan Tuhan. Come on guys, come on, janganlah takut, janganlah takut akan lembah kekelabang, janganlah takut akan lembah air mata. Bahkan jangan pernah takut akan api, karena Tuhan pasti menyertai engkau. Iralalama syera lalabo ya ralalabo ya ralalabo. Irabakataka ralalaba ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba. Urabakasyaba ya ralalabo ya ralalaba. Kau memenuhi anak-anakmu dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau mengenyangkan anak-anakmu dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang memuaskan mereka dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Karena ketika mereka kenyang dan puas akan kasih-Mu, maka mereka akan menjadi anak-anak muda yang siap melayani dengan kasih seperti yang Engkau berikan kepada setiap mereka Tuhan. Penuhi mereka dengan kasih-Mu ya Aba malam hari. Penuhi ya Tuhan, puaskan dengan kasih-Mu ya Aba. Kenyangkan mereka dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka yang sedang mengalami hal yang tidak enak di dalam masa muda mereka,
ingatkanlah bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka yang sedang mengalami sakit, penyakit, biarlah Engkau menjadi the healer Tuhan. Menjadi Allah penyembuh. Menjadi Allah penyembuh ya Tuhan. Mereka yang sedang mengalami permasalahan, kekurangan secara finansial, keluarga mereka. Emas dan perak adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kau limpahkan mereka dengan berkat yang daripada surga. Mereka yang datang dengan berbeban berat dalam permasalahan anak-anak muda apapun itu Tuhan, pasangan hidup, dikecewakan oleh teman-teman mereka atau apapun itu, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menghibur ya Tuhan. Dan hamba percaya ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka menjadi anak-anak muda yang siap melayani Tuhan dengan kasih yang daripada Engkau. Mereka yang sedang bergumul dan berdoa buat keluarga mereka, firman-Mu berkata, satu orang diselamatkan maka seisi rumah mereka akan diselamatkan. Mereka akan menjadi orang-orang yang melukiskan satu sejarah di dalam keluarga-keluarga mereka. Karena ada seseorang yang standing in the gap. Karena ada seorang anak muda yang berani mati-matian berdiri di antara Tuhan dengan keluarga mereka ya Tuhan. Oh ralabasyanda ya lepaskan Tuhan berkat-Mu atas anak-anak-Mu, keberanian, kecakapan, kebijaksanaan, kemampuan untuk menerobos segala pintu-pintu yang tertutup, untuk menerobos. Oh, ralabasyanda ya raba. Penuhi mereka dengan pengurapan-Mu, sehingga menjadi orang-orang yang mampu membawa perubahan. Perkara-perkara yang tidak pernah dilihat Engkau berikan di dalam kehidupan mereka, karena mereka sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh ralaba ya ralaba syanda ya ralaba. Mari setiap kita persiapkan hatimu, kita terima berkat. Oh ralaba ya ralaba. Diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan yang akan membawa engkau terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan yang akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, tidak pernah didengar oleh telingamu, bahkan tidak pernah timbul di dalam hatimu, maka itulah yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupanmu, karena engkau mengasihi Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus dari hari ini, esok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Thank you. Baik teman-teman, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Seru. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia, bersama di atas segala nama.
teman-teman, ibadah youth kita sudah berakhir. Dan minggu depan kita dapat berjumpa kembali. Oh, ada makanan. Oke, kita dari sini.